kerja di taksi ini kan. Di apa? Di taksi. Taksi. Oke. Nah, saya tuh kalau dengar suara azan kayak ada tenang banget hati. Nah lo. Iya. Lo. Bisa begitu ya? Kayak setiap dengar suara azan kayak tenang banget. Mau lagi kusut apapun juga. Dengar azan. Dengar azan tenang. Masya Allah. Merinding kan. Ada setan. Yang orang Islam aja kalau dengar azan gimana? Biasa sih. Kadang-kadang ya udah sholat lagi. Ada yang begitu ya? Ada Pak. Bener ya? Ya kau. Ini bukan orang Islam dengar azan malah tenang. Iya malah tenang. Keren. Selain itu? Saya minta anterin langsung. Oh gitu. Selain itu gimana? Ada lagi? Nggak ada sih. Cuma azan aja. Azan. Setiap ada azan nih tenang aja pikiran saya. Oke. Hati tenang, pikiran tenang. Widih. Walaupun utang banyak gitu ya. Iya. Nah, dia lagi. Aku. Ini sebelumnya rajin ke gereja. Enggak. Udah berapa lama? Udah Terakhir ke gereja. terakhir gereja kalau nggak salah. Terakhir kelas 3 SD apa gimana? Kelamaan itu Pak. Oh kelamaan. Terakhir Ada kapan? 4 tahunan lah. Oh, 4 tahunan. Kenapa nggak gereja lagi? Ya udah apa ya, udah dari dulu emang udah kayak hidup tuh udah tanpa agama Oh gitu. Selama 4 tahun ini. selama 4 tahun. Sebelumnya rajin. Sebelum-sebelumnya enggak juga sih. Oh. Ya gimana lu? Berarti emang rajin dong dari kecil berarti. Semenjak udah 4 tahun belakangan ini udah kayak agama tuh kayak nggak ada aja udah. Oke. Orang tua masih ada dulu. Orang tua masih ada, ibu udah enggak. Oh ibu udah nggak ada. Ayah di mana? Ayah masih ada. Di Cikarang juga. Sekarang juga. Tinggal sama bapak? Kebetulan kalau ini udah tinggal sini sih saya. Tinggal Udah sendiri. tinggal di jalanan aja. Ah di jalanan karena bawa mobil gitu. Iya. Kuat bener ya bawa mobil ya? Kuat dia Pak. Saya aja nggak kuat. Loh. Fisiknya. Saya biasanya nyetir mobil nggak bisa bawa mobil. Oh iya. Lu dorong. Kalau saya kuat bawa mobil, paling mobil-mobilan gitu. Setir berarti harus. Jadi 4 tahun sudah merasa nggak punya agama, tapi masih percaya ada Tuhan. Kalau kemarin-kemarin sih nggak ada, nggak Oh, percaya. berarti sempat jadi ateis. Bisa dibilang begitu. Oke. Kalau sempat jadi ateis, saya mau ucapin selamat. Nah. Kenapa? Karena mikir. Oh. Loh, kalau orang ateis bilangnya apa? La ilaha. Iya kan? Pak. Nggak ada Tuhan. Nah. Kan gitu. Iya. Berarti kan mikir. Nah, tinggal selangkah lagi. Illallah. Itu kalau orang ateis kita ucapin selamat. Paham nggak lu dah? Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Paham. Orang ateis kan bilang nggak ada Tuhan. Iya, betul. Dia berarti mikir nggak ada Tuhan. Nah, tinggal kita bawa ilallah. Nggak ada Tuhan yang hak gitu. Cuman Allah gitu. Nah, belakangan karena dengar azan, Tenang. terus jadi mikir ada Tuhan gitu atau gimana? Iya. Jadi gimana ya? Gue lagi walaupun kayak ada masalah apa aja, kalau denger aja nih, kayak itu udah masalah itu nggak ada udah. Oh, Tenang aja udah. oh gitu. Biasa kalau orang mau ngilangin masalah minum gitu ya, Nah, iya. udah lupa gitu ya. Iya. Kalau ini enggak udah. Enggak. Suara aja Dengar azan lupa sama masalah. lupa masalah. Azan berhenti. Masalah kayak gitu. Oh inget. Buset. Tapi alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan hidayah lewat apa aja. Bisa lewat azan, bisa lewat ada orang lihat wudhu aja seneng. Saya juga dulu termasuk orang yang seneng lihat orang wudhu. Karena dia mau menghadap penciptanya, bebersih dulu. Ada yang begitu. Ada yang orang masuk Islam dapat hidayah yang lewat lihat orang sujud. Ada yang lihat orang Islam kok baik gitu. Ada macam-macam lah. Ada yang mempelajari kitabnya dan sebagainya. Alhamdulillah kalau Brandon sampai di sini mau bersahadat, ini artinya Brandon sudah diizinkan untuk menjadi Muslim. Iya. Tahu Muslim? Tahu. Apa? Apa lu? Muslim ya Islam. Ya. Islam agamanya. Agamanya. Muslim orangnya. Orang yang berislam itu namanya Muslim. Gitu. Islam artinya apa? Tahu? Udah tahu? Belum. Berserah diri, pasrah, patuh, taat, tunduk ke siapa? Ke pencipta kita. Jadi Muslim adalah orang yang berserah diri, yang patuh, yang taat, yang tunduk kepada siapa? Kepada penciptanya. Tuh. Kalau sekarang Brandon datang sudah mengakui ada pencipta, ada Tuhan yang Maha Esa, Brandon mau beriman menjadi Muslim, itu artinya Brandon mau menjadi orang yang patuh, taat, tunduk, dan berserah diri kepada pencipta Brandon. Gitu.
Yakin, udah yakin. Beneran nih? Yakin banget. Yakin banget. Alhamdulillah. Beneran ya, nggak dirayu. Bercanda kali itu? Enggak ya. Bercanda kan lu macam Ini bukan lagi mabok ya? tukang bercanda soalnya. Tukang mabok nggak? Ya, Tukang mabok nggak? kadang-kadang lu ya. Oh, kadang-kadang. Ini tadi datang sini nggak minum ya? Oh, enggak. Alhamdulillah. Ya, oke, kalau gitu kita percepat aja ya. Sebuah kebaikan kita harus percepat. Sekarang kalau memang Brandon mau menjadi orang beriman atau menjadi muslim, sebelum membaca surat pernyataan ini, saya mau nanya nih. Ini pertanyaan standar nih, ya. Yang pertama, Brandon nih mau memeluk agama Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Karena di Islam tidak ada paksaan ya. Iya. Yang kedua, tadi cerita papanya masih ada. Masih. Papanya sudah tahu. Belum. Nanti mau kasih tahu kira-kira reaksi papanya gimana? Kira-kira? Ya kalau dia sih kayaknya biasa aja sih. Biasa aja. Yang penting bener aja saya jalanin ya. Yang penting nggak nyolong, nggak ngerampok. Iya. Yang penting udah lurus saya. Oke. Nggak bakal dibunuh lu. Nggak mungkin. Nggak bakal diusir. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena udah di rumah. Iya. Mau diusir gimana? Apa yang mau diusir? Aku udah nggak di rumah ya. Tapi maksud saya begini, kalaupun nanti papanya tahu, terus misalnya papanya marah-marah, Brandon boleh menjawab, tapi harus dengan cara yang paling lembut. Iya. Ya, harus tetap hormat sama papanya. Walaupun anggap aja misalnya ada masalah dan segala macam, sebagai orang yang sudah beriman harus menjaga hubungan baik dengan orang tuanya. Tetap hormat. Kalau dulunya sudah sayang dan hormat, gua nggak tahu nih. Mulai sekarang harus lebih sayang dan lebih hormat pada orang tuanya. Ya. Siap. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat nih. Nggak cuma dengar azan doang nih. Pertama, bersahadat. Yang kedua, sholat. 5 waktu dalam sehari ini yang wajib. Kemudian zakat. Zakat cuma kalau mampu aja. Iya. Nanti belajar ya. Terus kemudian ada puasa. Puasa wajib setiap bulan Ramadan. Ya. Terus kemudian ada naik haji. Tapi kalau mampu aja. Ya, apakah Brandon berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat ini? Insya Allah. Kau udah tahu? Insya Allah lu. Oh, dari mana insya Allah? Dari gue ya. Oh, dari dia ya. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi Brandon untuk menyatakan diri sebagai orang beriman. Ya. Sekarang di depan kita sudah ada sertifikat yang sudah disiapkan. Tadi sudah diperiksa, udah benar ya? Iya. Kalau Brandon udah siap, Brandon baca mulai dari sini. Pernyataan sampai surat Al-Imran 19. Dengan nama sebutin langsung agama sebelumnya, langsung dengan ini dan kesadaran dan ini sampai 2 kalimat syahadat, baru saya tuntun syahadat. Ya, sudah siap, silakan. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Ya. Surat Ali Imran ayat 19. Ya. Dengan ini nama Brandon Indorolan, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, sekarang kita berjabat tangan. Brandon ikutin 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab, ya, kata per kata. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, sudah sah muslim. Sudah menjadi muslim. Maklum dong. Muka-muka istiqomah, ya. Muka istiqomah. Lu ngomong meluk gue dah. Alhamdulillah. Mestinya lu dong yang berkata gimana ini temen ini. Alhamdulillah. Nah, tolong ditanda tangan. Nggak bawa foto ya? Iya, nggak bawa foto. Nanti di rumah tampil sendiri foto ya. Foto lu sendiri, jangan foto dia. Siap. Tanda tangan dan materai nama. Ini yang ini berapa? Jual lo. Anak metal ya dia? Tahu metal apa lu? Anak orang. Oh, musik bukan jadi? Bukan. Oh, bukan. Oh, dulu mau musik. Oke.
Udah, nanti jangan lupa ya tempel foto, terus di scan boleh, di laminating boleh. Nanti bawa ke kelurahan, cari petugas Dukcapil, bawa ini, bawa KTP, bawa kakak. Bilang ke petugas Dukcapil saya mau ganti keterangan agama di KTP saya. Nggak sampai sehari jadi. Ya. Terus kalau KTP-nya yang baru udah jadi, difoto, kirim ke Melisa. Baik. Ya. Buat bukti bahwa lu udah ganti KTP. Terus dia tadi nanya-nanya ini sunat kok dia. Belum sunat kan? Belum. Tenang. Belum, ya. Nih, gue pulang dulu. Tenang, Ya, keluar lu. Nanti ada bagiannya. Sebentar, ini ada paket dulu nih. Ini berarti tinggal ngekos sendiri atau gimana? Udah keluarga belum? Belum. Belum. Belumnya biasa aja. Belumnya melas banget kayaknya. Nanti insya Allah kita bantu ya. Nanti kasih tahu alamatnya. Nanti tentuin sendiri. Brandon tentuin sendiri. Saya mau sunat tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Nanti kita kirim Oh, dokter gitu Pak. Kita kirim dokter ke rumahnya Brandon. Sunatnya di rumah Brandon. Atau di tempat kosnya Brandon. Ya, Iya. bener nih, berani. Oh, Apa-apa dipotong nih. gak apa-apa dipotong. Jangan habis saya. Oh, jangan habis. Suka bercanda nih. Nih ada buku petunjuk sholat. Ini lo harus baca. Ya, ini harus dipelajari, dibaca, dipraktekin. Nanti kalau belum hafal sambil belajar, ini dikasih sajadah buat praktek. Nah, sambil praktek kalau belum hafal bisa sambil baca ini. Ya. Nanti juga ada guru kita yang kita kirim, nanti juga ngajarin sholat juga. Tenang aja. Semua dibimbing. Terus ini ada buku Iqra. Nah, buku Iqra ini apa? Buku untuk belajar tulisan atau huruf hijaiyah, huruf bahasa Arab. Tujuannya apa? Supaya bisa baca Quran. Nanti belajar ini seperti dulu kita zaman kelas 1 SD. Ini Brandon gitu. Ini Ibu Brandon misalnya gitu. Ya. Nanti kalau udah lulus itu, udah selesai itu, insya Allah nanti bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Tapi kalau mau baca terjemahnya dulu juga nggak apa-apa ya. Baca terjemahnya dulu. Ini juga ada Quran, persembahan dari Quran Al-Qosbah. Buat orang-orang yang baru masuk Islam di sini ya. Tolong pelajarin adabnya pegang mushaf Quran. Muslim kalau mau pegang mushaf Quran, mau baca harus berwudu ya. Terus taruhnya jangan sembarangan tempat. Taruh di tempat yang paling baik. Ya. Jangan ditumpuk-tumpuk, diselipin atau di bawah kolong, jangan. Taruh tempat yang baik ya. Ini juga ada sarung. Nah, ini sarung nanti buat sunat. Apa? Yang buat tidur. Nah, sunat ini. Sarung ini persembahan dari BHS Tech sarung Atlas ya. Buat sunat nanti biar longgar gitu. Ya. Biar silir gitu. Nanti kalau udah sunatnya udah sembuh, bisa dipakai buat sholat, buat ronda juga boleh. Disunat sembuh berapa hari tuh Pak yang sekarang? Alah, sekarang paling nggak sampai 2 minggu. Hah? Nggak sampai 2 minggu, iya. Kan juga dikasih obat. Nggak cuma disunat tinggal pergi, nggak dikasih obat juga. Ya, nanti juga boleh kontrol. Oke, kita masukin sini ya. Ada satu lagi yang ketinggalan nih sebentar. Aku belum siapin.